berkah dan bermanfaat buat kita semua. Em, Juga saya berterima kasih karena bisa silaturahim dengan umat Islam di sini, teman-teman mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Monash dan juga kampus-kampus di sekitarnya ya, bukan hanya di Monash saja. Tema diskusinya terlalu serius saya kira untuk bulan puasa. Mungkin kita akan ngobrol agak santai saja lah. Memang tema tentang kemunduran umat Islam ini saya kira tema yang mengganggu banyak orang. Kalau kita telaah penulis-penulis Arab modern sekarang ini, entah di Mesir ataupun di Syria, di Lebanon, di Jordan, di Saudi Arabia dan di mana-mana, dan juga di Indonesia dan negara-negara Islam yang lain, memang salah satu pertanyaan dasar yang mengganggu umat Islam pada masa sekarang adalah limadza ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhum, limadza ta'akhkharal muslimun wa limadza taqaddama ghairuhum. Itu judul buku yang ditulis oleh Muhammad Shakib Arsalan, salah satu menteri dari Lebanon yang bekerja untuk Daulah Turki Utsmani ketika itu. Kenapa orang Islam mundur dan kenapa yang lain maju? Dan konon yang mengajukan pertanyaan itu kepada Shakib Arsalan adalah seorang ulama dari Jawa. Jadi itu pertanyaan diajukan oleh seorang kiai dari, kalau tidak salah dari Banjar Jawa ketika itu pada abad 19, itu nama untuk bukan hanya Pulau Jawa, tapi untuk seluruh kawasan Melayu sebetulnya. Oleh karena itu di tanah Haromen ketika itu kalau disebut Jawa itu adalah Biladu Jawa, itu artinya adalah ya malah justru paling utama adalah Melayu sebetulnya. Bahkan ketika itu mencakup juga Thailand Selatan, Fatani. Jadi ulama yang dari Fatani yang mereka mengajar di Haromen di Makkah Madinah terutama, mereka akan disebut sebagai ulama Jawa, ulama Biladi Jawa. Nah, kalau tidak salah yang mengajukan pertanyaan itu adalah seorang ulama dari Banjarmasin. Pertanyaan itu dikirim ke majalah Al-Manar yang diasuh oleh Rashid Ridha, kawan dan sekaligus muridnya Syekh Muhammad Abduh, mufti Diyar Misriyah ketika itu, mufti Mesir. Lalu dijawab oleh Muhammad Shakib Arsalan. Dan karena jawabannya panjang sekali, lalu terbit dalam satu edisi Al-Manar utuh buku itu, limadza ta'akhkharal muslimun wa taqaddama. Kenapa orang Islam mundur dan yang lain maju? Dan karena edisi Al-Manar yang memuat tulisan Shakib Arsalan itu populer, dibaca banyak orang, akhirnya diterbitkan secara terpisah sebagai sebuah buku. Dan diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk ke dalam bahasa Indonesia. Saya lupa, tapi yang jelas pernah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh penerbit Bulan Bintang kalau tidak salah pada tahun 50-an. Jadi pertanyaan tentang kenapa orang Islam mundur dan kenapa yang lain maju itu mengganggu dunia Islam. Dan yang menarik adalah pertanyaan serupa sebetulnya itu pernah juga mengganggu orang Kristen. Ketika semenanjung Iberia, Spanyol terutama ya, di bawah kekuasaan Daulah Amawiyah ketika itu, Islam berkembang sebagai peradaban besar di sana dan menguasai tanah yang semula merupakan kekuasaan dari kerajaan Kristen ketika itu dan maju sebagai sebuah peradaban. Pertanyaan serupa juga mengganggu para pendeta ketika itu. Jadi pendeta-pendeta Kristen ketika itu pertanyaannya adalah limadza ta'akhkharal masihiyun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa orang-orang Kristen itu mundur? Orang lain maksudnya ketika itu orang Islam itu maju.
Dan itu pertanyaan itu serius dikemukakan oleh seorang priest, seorang pendeta Kristen ketika itu. Dan bahkan mereka mengatakan kalau agama kita ini menurut mereka kan, kalau agama kita maksudnya agama Kristen adalah agama yang satu-satunya jalan keselamatan menurut mereka, jalan yang diridhoi oleh Tuhan, kenapa orang Kristen mundur dan dikalahkan oleh orang Islam? Itu pertanyaan itu ada. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam perspektif sejarah yang panjang, sebetulnya pertanyaan tentang jatuhnya sebuah peradaban itu sebetulnya pertanyaan yang ada pada hampir semua bangsa yang sedang mengalami kemerosotan. Dan kalau kita mau perluas lagi perspektifnya, sebetulnya pertanyaan serupa itu juga dialami oleh bangsa-bangsa di timur. Ketika bangsa Jepang itu pertama kali kontak dengan negara-negara barat pada abad 18 ya, terutama 18-19. Mereka berhadapan dengan kekuasaan barat yang begitu perkasa sekali, maju terutama dalam teknologi militer ya. Sehingga mengalahkan kekuatan militer mereka. Di dalam masyarakat Jepang sendiri juga muncul proses yang disebut dengan soul searching. Mencoba untuk kira-kira melihat ke dalam, soul searching, melihat kenapa kebudayaan Jepang mundur dan dikalahkan oleh kebudayaan Barat. Proses serupa juga terjadi di Cina. Di Cina pernah Cina kalah perang dalam perang Candu namanya dengan Inggris, dan kemudian orang Cina seperti mengalami huge humiliation, kok bisa lupa sih bahasa sendiri humiliation, merasa dihina luar biasa karena kekalahan mereka terhadap kekuatan barat, sehingga akhirnya mereka bertanya, soul searching, kenapa bangsa Cina mundur itu. Jadi in broad perspective, sebetulnya pertanyaan tentang limadza ta'akhorna wa taqaddama ghairuna, kira-kira gitu, kenapa kita mundur dan kenapa yang lain maju, itu pertanyaan yang sebetulnya dialami oleh semua bangsa. Bangsa Islam, bangsa Jepang, bangsa Cina, dan juga sekarang kita di Indonesia juga bertanya hal yang serupa, dan itu pernah ditanyakan kepada pengelola majalah Al-Manar ketika itu. Nah, tapi kan kita tidak mau membahas yang lain-lain terlalu luas, tapi kita kembali narrow down kepada kasus dalam Islam sendiri. Profesor Nurholis Majid saya kira menulis ulasan mengenai ini bagus sekali kalau Anda tertarik membaca pengantar buku Cak Nur yang judulnya Khazanah Peradaban Islam. Dia nulis kata pengantar di situ yang cukup panjang. Juga dalam pengantar dia untuk buku yang koleksi tulisan-tulisan Cak Nur yang terkenal, Islam, Doktrin, dan Peradaban. Di dalam pengantarnya, Cak Nur menulis panjang sekali, menulis mengenai kenapa terjadi shift atau peralihan peradaban. Dulunya bangsa Islam maju, sekarang pindah kepada bangsa yang lain. Cak Nur mengulas panjang sekali di sana. Nah, kalau dalam pandangan saya kira, tapi ini masalah yang sebetulnya kompleks kalau kita urai satu persatu tentu panjang. Tapi menurut saya, kemajuan dan perkembangan peradaban sebuah bangsa, saya kira pada akhirnya itu terkait dengan situasi politik. Baru kedua ekonomi. Kalau kita lihat kemajuan ilmu-ilmu Islam pada masa klasik, itu terjadi semua karena ada politik yang menunjang. Memang dimanapun pengetahuan itu pada dasarnya mahal sebetulnya. Anda tahu kalau Anda di sini di Barat, bagaimana mahalnya biaya riset misalnya, itu mahal sekali.
di dunia Islam sendiri, kalau kita lihat perkembangan, terutama ilmu-ilmu kalau ilmu agama mungkin nggak terlalu mahal ya, karena studinya kan lebih teks ya. Tapi kalau studi ilmu-ilmu yang kalau dalam istilah klasik itu ilmu tabi'i, ilmu-ilmu fisika, ilmu-ilmu natural sciences ya, itu mahal sekali. Yang bisa mengembangkan itu harus orang-orang yang kaya atau orang-orang yang ditunjang oleh kekuasaan politik yang besar. Oleh karena itu para filosof muslim klasik dulu biasanya mereka selain filosof merangkap sebagai seorang dokter, dan mereka bekerja biasanya kalau tidak di dalam laboratorium pribadi, tapi umumnya di rumah sakit. Nah, rumah sakit itu kan mahal, itu yang bisa membiayai adalah negara. Oleh karena itu perkembangan pengetahuan pada zaman dulu itu membutuhkan sokongan finansial yang besar sekali dari negara atau kekuasaan politik. Nah, tanpa dukungan itu memang nggak bisa. Sebab ciri khas pengetahuan itu memang, terutama yang membutuhkan penelitian empirik ya, itu adalah pertama selain mahal, juga tidak langsung memberikan keuntungan secara bisnis. Perusahaan-perusahaan yang institusi penelitian di Barat yang melakukan riset-riset yang advance ya, yang cutting edge dalam bidang apapun, dalam nanoteknologi atau dalam bidang fisika murni dan seterusnya, itu semua butuh biaya besar dan tidak langsung menghasilkan keuntungan, sehingga biasanya lembaga-lembaga bisnis swasta itu mau membiayai institusi riset kalau secara dalam in the near future atau in foreseeable future dia bisa menghasilkan keuntungan sehingga mereka mau membiayai. Tapi kalau tidak, mereka nggak akan membiayai. Oleh karena itu dibutuhkan intervensi negara. Tidak mungkin biaya riset yang besar tidak ditunjang oleh kekuasaan politik yang cukup. Dan itu juga yang terjadi dulu pada masa Islam. Setelah kekuasaan Islam itu runtuh secara politik, seluruh bangunan peradaban pengetahuan ini bertumbangan. Jadi memang tidak bisa ilmu berkembang tanpa ditunjang oleh dana yang memadai. Bahkan ilmu-ilmu yang di luar ilmu-ilmu empirik ya, ilmu-ilmu agama misalnya, atau dirasat Islamiyah kalau istilah sekarang, itu pun juga tidak bisa berkembang pesat kalau tidak ditunjang oleh kekuasaan politik yang bagus juga. Kalau kita lihat, meskipun tidak secara langsung, tetapi ada korelasi antara kejayaan Islam secara politik dengan kemajuan ulum Islamiyah atau ilmu-ilmu keislaman. Perkembangan mazhab ya, kalau kita lihat mazhab Islam utama itu kan berkembang abad kedua sampai ya awal 4 Hijriah lah, dari abad 8 sampai 10 Masehi atau 11 Masehi. Jadi 3 abad itulah 3 abad yang menentukan dalam perkembangan ilmu-ilmu Islam pertama. Kita lihat saja mulai dari ilmu fikih, lahir dasar-dasarnya pada saat itu, ilmu kalam pada saat itu, bahkan ilmu-ilmu baru seperti ilmu tata bahasa, nahwu dan shorof, itu muncul pada saat itu. Ilmu tentang teori sastra misalnya, balaghah dan seterusnya, itu lahir pada saat itu. Ilmu tentang puisi atau syair-syair Arab, ilmu arud dan qawafi, itu juga muncul pada saat itu. Apa yang disebut dengan ma'ajim Arabiyah atau leksikografi, tradisi menulis kamus, perkamusan ya, itu dimulai oleh Imam Khalil Al-Farahidi yang hidup pada tahun 300-an lah, atau 200-an 200 Hijriah, jadi abad ketiga Hijriah. Jadi dan abad itu adalah abad ketika kekuasaan politik Islam
sedang on rise. Itu sedang tumbuh ya. Kalau memakai analisa Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun, itulah masa kekuasaan Islam itu masa anak orang yang sedang mengalami masa dewasa pertama. Sedang umur 30-40. Masa produktif sekali, baru melewati masa remaja, masuk masa yang beneran, masa kematangan. Itulah dinasti Umayyah sampai Abbasiyah yang awal ya, karena Abbasiyah kan dibagi dua. Yang awal itu adalah masa keemasan. Itu semua di situ munculnya ilmu-ilmu Islam utama. Begitu kekuasaan Islam itu merosot, dinasti Abbasiyah itu hancur, atau tidak hancur secara total, karena kan dinasti Abbasiyah itu hancurnya tidak total. Semula adalah kekuasaan dinasti Abbasiyah itu, saya masih punya berapa menit ya? Masih ada 10 menit ya. Oke. Dinasti Abbasiyah semula dinasti yang terpusat, kemudian pelan-pelan dia merosot menjadi dinasti yang hanya simbolik saja. Khalifah Abbasiyah itu kan setelah Harun ar-Rasyid ke sana, itu sebetulnya adalah kekuasaan simbolik, tituler. Khalifah yang tidak punya kekuasaan langsung, karena kekuasaan real itu ada pada amir atau umara atau sultan. Orang-orang yang memimpin tentara, para jenderal-jenderal yang menguasai politik sehari-hari. Nah, orang-orang ini, para jenderal-jenderal ini, ya macam-macam. Ada jenderal yang tercerahkan, suka ilmu, ada yang suka mabuk-mabuk, ada yang macam-macam. Kalau kebetulan amirnya bagus, ya perkembangan pengetahuan bagus. Misalnya pada masa dinasti Buwayhiyin di Persia, karena sultannya suka ilmu, maka ilmunya berkembang di sana. Tapi kalau misalnya tidak, ya ilmu mundur. Nah, setelah Abbasiyah itu mengalami kemunduran, ya semua ikut mundur ini, pengetahuan dan peradaban Islam. Nah, masa abad 20, hampir kekuasaan politik Islam itu hancur. Di mana-mana negara nasional muncul, ya sudah, peradaban Islam mundur dan dalam segala sektor lah. Cuma pertanyaannya adalah, ini pertanyaan menarik. Kalau peradaban itu bisa maju, pengetahuan maju karena kekuasaan politik, apakah umat Islam juga perlu menegakkan kekuasaan politik kembali, mendirikan negara Islam? Itu pertanyaannya. Jawaban orang-orang yang pro negara Islam seperti Hizbut Tahrir akan mengatakan, ya, kita perlu mendirikan khilafah kembali. Karena kalau kita lihat analisa tadi, begitu kekhilafahan mundur, maka seluruh fondasi peradaban mundur semua. Oleh karena itu, kekhilafahan itu adalah syarat mutlak untuk tegaknya kembali peradaban Islam modern. Itu jawaban orang Hizbut Tahrir yang agak ekstrim. Yang agak sedikit moderat, orang seperti Abul Ala al-Maududi, atau yang semacam Maududi, yang mengatakan bahwa ya tidak perlu sampai khilafah Islamiyah ditegakkan kembali, terlalu besar itu. Ya yang kecil-kecil dulu lah, negara Islam nasional. Makanya Maududi mendirikan gerakan Islam, gerakannya di Pakistan sudah lupa. Jamaati Islami di Pakistan, sebagai upaya untuk meraih kembali kejayaan Islam di bidang politik. Nah, kalau saya cenderung mengatakan tidak. Karena ini kalau saya sering berdebat dengan kalangan Hizbut Tahrir dan teman-teman yang berpikiran serupa, menurut saya bentuk kekuasaan negara itu sebetulnya berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban manusia. Tidak ada bentuk kekuasaan yang fix, yang berkembang dari awal sampai akhir zaman sama, nggak bisa. Kita lihat saja misalnya, pada masa Nabi sampai khilafah keempat, terakhir Sayyidina Ali. Ya, kekuasaan Islam sebetulnya kekuasaan yang tidak bersifat dinastik kan. Itu kekuasaan yang semi demokrasi sebetulnya.
karena tidak ada kekuasaan turun-temurun. Kekuasaan Islam pada masa Nabi dan pada masa sahabat 4 sesudahnya itu sebetulnya meneruskan bentuk kekuasaan yang sudah ada berkembang pada masyarakat Arab ketika itu. Karena tradisi dinasti itu tidak dikenal sama sekali di masyarakat Arab. Tradisi dinasti hanya ada di kawasan Persia dan sekitarnya. Orang Arab sendiri kulturnya lebih egaliter, lebih berbasis musyawarah, kabilah, tapi seorang ketua Syekhul Qabilah ketika meninggal tidak otomatis anaknya menjadi Syekhul Qabilah. Enggak mesti. Tidak seperti di dalam tradisi Persia, raja meninggal anaknya menjadi raja. Tapi ketika Islam itu selepas Khalifah keempat bersentuhan dengan tradisi Persia karena futuhat atau ekspansi Islam pertama masuk ke tanah Irak dan sekitarnya. Islam berkenalan dengan tradisi kedinastian Persia, maka tradisi itu diambil. Oleh sahabat-sahabat yang lebih terbiasa dengan mindset berpikir masyarakat Arab, mereka nggak suka. Mereka banyak protes itu. Tetapi, ya karena Islam, saya mengatakan, seandainya, ini menurut tesis saya, kalau seandainya pasca Khalifah keempat itu bentuk pemerintahan yang dipakai adalah sama seperti pemerintahan pada masa sahabat 4. Saya kira Islam tidak bisa berkembang keluar dengan cepat. Jadi untuk menghandle wilayah Islam yang begitu luas ketika itu, tampaknya opsi pemerintahan dalam bentuk dinasti itu yang paling masuk akal ketika itu. Karena imperium besar saat itu yang berkembang di kawasan di luar Arab seperti Persia dan Romawi, semuanya pakai sistem dinasti. Kalau hanya menguasai Jazirah Arab tok mungkin cukup hanya dengan sistem model Arab yang lama. Tapi begitu Islam sudah sampai ke Persia, ke Mesir, Afrika Utara, bahkan sampai ke Andalusia, nggak bisa tidak kecuali memakai sistem baru. Dan sistem yang tersedia ketika itu adalah sistem dinasti. Jadi menurut saya perkembangan sistem politik itu sesuai dengan perkembangan zaman saja. Jadi saya sih tidak mengatakan bahwa sistem kekhilafahan itu adalah satu-satunya cara untuk mengelola organisasi masyarakat Islam. Itu mungkin itu cara yang tepat pada zaman itu, tapi sekarang berubah keadaannya. Dan sekarang pun kemajuan sebuah peradaban tidak tergantung kepada bangsa Barat sekarang ini maju bukan karena dia memakai sistem Imperium Romawi. Kan tidak. Bangsa-bangsa Barat maju misalnya kayak, ya Australia kan bukan imperium. Dia negara nasional biasa. Inggris sekarang bukan lagi imperium seperti Romawi. Tapi dia juga maju, negara yang lain. Jadi menurut saya, kemajuan umat Islam dalam bidang ilmu dan pengetahuan dan peradaban bisa dicapai tanpa sistem politik yang berbasis kekhilafahan atau sistem politik Islam. Sistem politik yang ada pun bisa dipakai oleh orang Islam untuk memajukan pengetahuan, peradaban dan sains, teknologi di kalangan umat Islam. Dan saya kira saya sih optimis itu bisa dicapai asal orang Islam mampu menggunakan lembaga politik yang ada untuk memajukan dunia riset, dunia pengetahuan dan seterusnya. Saya kira saya tidak perlu berpanjang-panjang lebar supaya ada waktu buat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira argumen yang dibangun sangat terstruktur. Jadi kemunduran umat Islam karena dua alasan, ekonomi dan politik dan ekonomi. Kemudian untuk menurut Bapak Ulil, bahwasanya untuk bangun lagi kembali Islam ke depan tidak perlu memakai sistem khilafah. Karena HTI mengatakan khilafah dan Mu'ala Mauludi dalam PAN Islam mengatakan perlu masuk petipan Islam atau Jamaah Islamiyah, tapi menurut Bapak Ulil bahwa kita bisa melakukan dalam bentuk mengkondisikan dengan situasi zaman dan kondisi. Saya kira itu kesimpulan yang singkat saya ambil untuk sementara. Selanjutnya kita berikan waktu 20 sampai 30 menit pada materi yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Yang berbahagia dan sama-sama kita hormati Mas Ulil, yang berbahagia sama-sama kita hormati juga Bapak Moderator, juga wabil khusus Ketua MIIS dan seluruh pengurus dan seluruh ustadz-ustadz serta juga para dokter-dokter dan calon dokter, calon profesor semuanya. Sama seperti Pak. Oh enggak, saya rambutnya aja nggak ada. Alhamdulillah dan terima kasih kepada Mas Uli juga kepada MIIS atas kesempatan ini dan merupakan sebuah kebanggaan dapat duduk di sini. Tentunya saya sebenarnya bukan seorang pemikir, hanya seorang juru dai saja, tukang penceramah saja. Dan kemudian juga sekolahnya juga hanya di Al-Azhar, itu pun master di S2, S1 saya di UIN Jakarta. Jadi kalau di Al-Azhar biasanya kan udah bisa menebak dari lulusan Timur Tengah itu pertama kolot, yang kedua botak. Di mana-mana itu Mas Uli itu kolot dan botak. Kalau analisa aduh agak susah. Kalau mungkin hafalan sedikit hafalan sedikit analisa, nah itu itu Mas Uli dan rekan-rekan serta dokter-dokter dan kandidat master semuanya. Ala kulli hal sangat jelas dan cukup nampaknya sudah cukup sekali dari yang disampaikan oleh Mas Ulil. Hanya sedikit barangkali dan ini saya yakin juga rekan-rekan Bapak Ibu Ustadz semua lebih juga mempunyai persepsi yang masing-masing juga luar biasa. Dan hemat saya memang adalah musuh kita semua umat Islam sekarang itu adalah kebodohan. Kemudian juga kemalasan. Kemudian juga adalah kekerasan. Jadi sekarang ini adalah hal yang terbesar pada umat Islam dimanapun berada, wabil khusus di Indonesia, itu adalah kebodohan. Kemudian juga kemalasan, malas dalam semua hal, termasuk malas mencari ilmu. Malas ingin menggali atau berguru kepada yang lebih tahu. Termasuk juga malas dan yang lain termasuk juga pemisahan. Seperti misalnya sholat itu ibadah itu Islam itu hanya sholat. Hanya zakat, hanya haji, hanya puasa. Di lain itu seperti sholat, bukan Islam. Sehingga ketika masuk ke kantor misalnya, sholat rajin, haji tiap tahun. Tapi misalnya hak-hak orang lain diambil. Ini barangkali yang sering terjadi. Makanya barangkali Mas Uli tadi mohon diluruskan kalau salah. Dalam buku Syakib Arsan, bukunya tipis saja. Di masjid itu cuma 5 pound, jadi sekitar 10.000. Tapi isinya luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Dan ketika ada pertanyaan tadi, kenapa Islam mundur kemudian umat yang lain maju? Ada satu petikannya mohon diluruskan kalau salah. Itu mereka maju karena mereka meninggalkan agamanya. Kita mundur karena kita meninggalkan agamanya. Jadi kita mundur karena kita meninggalkan agamanya. Mereka maju karena mereka meninggalkan agamanya. Ini tentu akan penafsiran panjang apakah betul seperti itu. Yang jelas Bapak Ibu berbahagia. Oke, ceramah Bapak Ibu berbahagia. Terus terang Mas Uli. Ya saya ini Mas Uli biasanya diharapkan dengan ibu-ibu, bapak-bapak. Ini jadi saya mohon maaf kepada Mas Uli juga Ibu-ibu, bapak-bapak. Dan bahagia, Pak. Alhamdulillah. Nah, apa yang saya maksudkan dari bahagia? Jadi kita barangkali dan kita harus akui saya secara pribadi, kita mengenal agama ini tidak jauh, bahkan mungkin tidak ingin jauh. Oleh karena itu banyak hal-hal dari agama yang kemudian ditinggalkan. Atau hal-hal yang lain yang seperti itu padahal tidak seperti itu. Misalnya saya termasuk yang khawatir dengan sementara kita di Indonesia tentang kekerasan. Hanya berdalih dengan misalnya ayat-ayat Al-Quran yang perangi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, bunuh dan sebagainya. Nah ini padahal kalau seandainya diruntut dan apa yang kita lihat dalam pribadi Rasulullah SAW yang merupakan tafsir dari Al-Quran itu sendiri. Beliau tidak pernah melakukan peperangan kepada orang tua atau memerang seseorang kecuali kalau Rasulullah dicerang. Atau ada hak-hak yang diambil, yang dirampas. Mulai dari perang Badar sampai akhir peperangannya Rasul tidak pernah menyerang mereka non-Muslim.
Bahkan sebagaimana kita ketahui, beliau berdampingan dengan orang Yahudi sendiri. Bahkan orang Yahudi kadang bertamu sehingga turun hadis yang sahih Muslim itu barangkali mohon maaf karena saya dai keluarnya hadis-hadis terus hadis ayat mohon maaf. Keluar hadis misalnya seorang Yahudi bertamu dikasih susu di perahan satu habis, mau lagi sampai 7 kali perahan habis terus. Besoknya kemudian dia masuk Islam. Ketika masuk Islam dikasih satu bismillah langsung kenyang. Makanya turunlah hadis sesungguhnya orang non muslim itu dia makan dengan 7 perut sementara mukmin itu cukup dengan 1 perut. Nah itu jadi bagaimana Rasulullah sangat tasamuhnya sangat luar biasa. Bahkan kalau boleh saya berprediksi dalam sebuah hadis sahih juga disampaikan, kenapa ajaran Islam melarang seseorang berpuasa pada hari Jumat? Berpuasa hanya pada hari Sabtu atau Ahad. Hukumnya makruh, memang sebagai jumhur ulama betul makruh. Karena memang kalau untuk haram perlu dalil yang lebih kuat lagi. Nah, kenapa sedemikian? Hari Jumat kenapa dilarang hanya hari Jumat kecuali dari awalnya silahkan dari Kamis? Karena Jumat adalah hari raya umat Islam. Hari Sabtu kenapa dilarang? Karena Sabtu adalah hari rayanya umat Yahudi. Hari Ahad ada kenapa? Hari Ahad ada hari raya aja untuk orang-orang Nasrani. Jadi seandainya pada hari Sabtu umat Islam puasa, lalu ada saudaranya, tetangganya yang mengundang yang Yahudi, lalu dia berpuasa gimana? Jadi ini bagaimana toleransinya umat Islam dalam hal ini? Oleh karena itu, hemat saya yang paling penting sekarang, kita selaku umat Islam kembali lagi untuk mengkaji, untuk menggali lebih dalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam yang amat sangat luar biasa. Hemat saya. Sangat luar biasa. Tidak ada pun hal yang kecil kecuali Islam mengaturnya. Misalnya, kita bagian. Bagaimana Rasulullah SAW di Australia kita lihat bagaimana tanaman dijaga, hewan dijaga. Itu dalam Islam sudah seperti itu juga. Kenapa saya katakan dalam Islam? Apa dalam Islam ada agama yang lain? Tidak. Dalam agama saya hanya kuatnya Islam ada teksnya, nasnya. Kalau dalam agama yang lain barangkali dalam perjanjian lama kita pusing karena sejarah terus. Sebagai aja tentang al-wasaya, al-as atau the Ten of Commandments sebagian atau dalam perjanjian baru juga demikian. Kisah Nabi Isa sedikit saja yang tertulisnya secara nas dari kitab sucinya tentang bagaimana dengan hewan ataupun dari Nabi tidak ada hemat saya. Tapi dalam Islam bagaimana dalam Al-Qur'an diatur, bagaimana dalam hadis dan hadisnya hadis sahih tentang itu. Rasulullah dalam mutafaqun alaih hadis terima dari Ibnu Umar misalnya mengatakan uzibat imra'atun fi hiratin sajanatha. Seorang perempuan disiksa masuk neraka gara-gara mengurung seekor kucing. La saqatha wal at'amha, tidak diberikan makan minum di tukurnya sampai dia meninggal dunia. Betapa Islam menghargai jangankan manusia, hewan pun seperti itu. Pada dalam riwayat yang lain, itu dalam riwayat Bukhari dikatakan dia seorang perempuan itu rajin ibadah, rajin berpuasanya luar biasa, rajin melakukan dan sebagainya karena masalah kucing, ini kucing. Kemudian menahannya sampai meninggal dunia sampai demikian. Apalagi kalau dengan manusia. Itu luar biasanya Islam. Jadi bahkan hebatnya Rasul ketika mau peperangan pun jelas-jelas peperangan. Rasul mengatakan, jangan kalian bunuh orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek yang enggak bersenjata, anak-anak. Jangan dipotong juga tumbuhan, jangan dihancurkan rumah ibadah. Betapa nilai-nilai yang luar biasa. Hanya kadang kita tidak mungkin saya pribadi kurang menggali kembali seolah itu adalah bukan dari Islam atau seolah juga bukan tidak ada dasarnya dari Islam. Padahal Islam memberikan dasar yang jelas dari Al-Quran dan hadis yang merupakan pedoman. Dalam agama yang lain pedomannya jelas perjanjian lama atau perjanjian baru. Tapi tidak tertulis secara nason. Paling melalui lisan paus, melalui lisan ulama. Oh itu enggak. Tapi ini kita mempunyai kekuatan yang luar biasa. Nah oleh karena itu tinggal sekarang adalah hemat saya bagaimana mengembalikan kita memahami. Seandainya, nah ini barangkali. Seandainya kita kurang memahami dalam banyak hal. Dalam masalah-masalah ayat Al-Quran. Karena sampai ada ulama di Al-Azhar memang kalau dikatakan kolot tapi sangat beralasan ketika dia mengatakan tidak diperbolehkan menerjemahkan Al-Quran sampai mengatakan tidak diperbolehkan menerjemahkan Al-Quran kemudian dikatakan kalau seandainya enggak diterjemahkan gimana orang-orang Islam bisa paham ya dia harus belajar bahasa Arab. Kenapa demikian? Karena kalimat Al-Quran tidak ada satupun kata di dunia ini bahasa yang bisa menerjemahkan persis dari kata itu maknanya. Misalnya kata doroba. Kalau kita lihat dapatan agama dalam surat An-Nisa barangkali Mas Uli mohon diluruskan kalau salah. Kalau seandainya seorang perempuan melakukan nusuz fadribuhunna, silakan pukul. Setelah wahjuruhunna fadribuhunna fil madaji, pindah ranjang, kemudian pukullah. Kata doroba dalam bahasa Arab itu punya makna banyak. Departemen agama
Karena memang tidak mempunyai kata yang lain untuk mengatakan doroba, dan doroba biasa diartikan itu, maka diartikan pukullah. Dibaca oleh non-muslim atau yang muslim yang baru masuk. Maka masuk ke rumahnya sedikit ceplok. Ini mohon maaf kalau dai biasanya begini sedikit. Mohon maaf Ustaz Ulil ini. Nah itu jadi sulit sekali. Oleh karena itu adanya berbahagia, maka sangat beralasan kalau ulama tadi mengatakan demikian. Karena itu saya pernah sampaikan kepada Bapak Maftuh saat itu waktu jadi menteri, ketika mengiringi beliau waktu haji. Nampaknya untuk ayat-ayat itu perlu ada penjelasan tafsir agak panjang. Ya. Agak panjang. Ada footnote. Agak ada footnote, betul Mas Uli, ada panjang. Termasuk masalah poligami sampaikan. Termasuk dijelaskan. Jadi di bawahnya itu kenapa? Karena orang-orang yang mengkaji Al-Quran kan lihat Al-Quran kemudian terjemahnya. Terlepas dari tafsirnya, karena tafsir perlu ilmunya, ilmu sorof dan lain sebagainya. Kita aja yang puluh-puluh tahun kadang salah juga. Oleh karena itu, maka dia rambut aja habis. Rambut habis, ilmunya juga habis. Gak ada apa-apanya. Oleh karena itu untuk hal-hal yang ini perlu sampaikan, perlu penerjemahan langsung. Jadi ada footnote kata doroba dengan begini. Sehingga orang-orang non-muslim, lihat ayat Al-Quran jelas, maka pukullah, diterjemahkan juga barang demikian. Tanpa ada penafsiran footnote. Padahal dalam Al-Baqarah misalnya kata doroba bukan berarti itu, tapi membuat contoh. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan. Doroba juga. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fa fawqa. Yadriba di sini adalah membuat contoh, bukan memukul contoh. Kemudian jadi memang itu, makanya ada istilah namanya musyarok dalam bahasa Arab. Satu kata yang mempunyai banyak arti. Nah ini, oleh karena itu hemat saya adalah kita harus kembali lagi barangkali dalam hal ini, tentunya dengan yang ilmu sosial ditambah ilmu sosial, ahli dalam masalah nuklir ditambah dengan nuklir. Karena Al-Quran itu kata Mahmud Shaltut ibarat mutiara, di mana setiap orang itu melihat pada sudut dia pancaran-pancaran yang memancar. Ibarat kita melihat ada sebuah lapangan luas, kata tukang olahraga lihat, wah ini cocok kalau jadikan lapang bola. Kalau Pak Haji tadi yang ke sana cocok dijadikan properti. Kalau Ustaz Yahya ke sana, wah ini untuk masjid. Kalau saya masuk ke sana, wah ini untuk kuburan. Nah, oleh karena itulah itu memancarkan. Setiap makna itu selalu memancarkan. Itu yang pertama kita kembali. Yang kedua, perlunya dialog di antara kita. Misalnya ada yang boleh dikatakan oleh kita garis keras. Kita tidak bisa menyalahkan mereka garis keras. Kenapa? Karena boleh jadi ilmunya sampai sana. Jadi pemahamannya sampai sana. Memahami ayat demikian. Kemudian kita yang tahu pun hanya menentang saja, menghabis-habiskan. Tidak pernah datang. Yuk kita diskusi bersama. Barangkali ada yang perlu kita luruskan. Bukan luruskan, barangkali yang perlu kita diskusikan. Karena kebenaran hanya Allah. Kita diskusikan. Kita ingin memahami tentang sebuah fikih. Jangan tanya kepada ahli misalnya ahli olahraga, gak akan nyambung. Kenapa? Kita bertanya barangkali kepada ahlinya yang ahli fikih. Dengan ada saling seperti itu, maka ini akan terjadi jembatan yang sangat luar biasa. Dan barangkali kalau juga boleh mengusulkan Mas Ulil, di teman-teman nanti di Utan Kayu itu ada juga kalau bicara tentang masalah fikih nanti ada juga dari ahli fikih, kemudian bisa saling share di sana. Kemudian misalnya mau bicara tentang usul fikihnya, misalnya Imam Syatibi, ada yang dari ahli usul misalnya. Kalau bisa dan kalau memungkinkan yang memang bergelut misalnya dari luar itu. Sehingga ada saling share sama itu. Karena ini akan menjembatani beberapa pihak. Dan hemat saya kemunduran umat Islam, sejak dari dulu itu karena apa? Bukan karena orang lain. Karena umat Islam sendiri ribut. Lahan jatahnya dan sebagainya. Coba kita perhatikan dari dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah. Sejak Rasul meninggal saja, memang tradisi orang Arab memang begitu. Dia ingin siapa yang Rasul itu mulai ribut lah. Ributnya bukan lain, sesama. Mau yang naik dan sebagainya, singgung, sikut. Sehingga yang menjadi kemunduran itu bukan karena orang lainnya, tapi karena umat Islam sendirinya. Yang satu sama lain tidak ada ingin bersinambung. Ingin kemudian ingin berdiskusi, ingin berdialog satu sama lainnya. Kemudian tadi kalau Mas Uli juga mohon diluruskan, dinasti ternyata di Mesir kuno, karena kebetulan saya orang Fir'aun juga. agak suka juga Mas Uli. Ternyata di Mesir kuno Mas Uli mohon diluruskan, sudah ada dinasti sebelumnya. Yeah. Jadi ribuan tahun berikutnya dinasti di Mesir kuno sudah ada. Dan tentunya Mesir kuno adalah merupakan peradaban pertama di dunia dan tertua barangkali seperti itu. Setelah itu kemudian Irak. Demikian menurut para sejarawan seperti Rashid Ad-Badrawi dari Mu'arikh dari Cairo University.
Jadi dari dulu ada namanya dinasti pertama, dinasti kedua, dinasti ketiga, dinasti ketiga ada namanya Djoser yang bangun step piramid, dinasti keempat ada Snopruk punyanya anaknya namanya Cheops punya anaknya Snopruk punya anaknya Cepren punya anak namanya Mankoro, terus dinasti-dinasti. Jadi memang dinasti-dinasti juga hal ini sudah ada sejak dari dahulu kala. Dan juga dalam hal ini juga saya ada satu hal barangkali yang ingin saya sampaikan, bahwa hemat saya di samping tadi politik yang disampaikan oleh Mas Uli, jadi pentingnya kekuatan politik, perlu juga pribadi yang luar biasa. Pribadi muslim yang sejati kalau boleh dikatakan. Hanya untuk mengarah ke sana memang perlu perjuangan. Karena kalau kita perhatikan sejarah-sejarah dari dinasti Abbasiyah, Umayyah, yang jaya-jaya ilmu pengetahuan maju itu mereka pribadinya orang-orang soleh. Pribadinya orang-orang soleh. Dan banyak juga orang-orang pribadi-pribadi yang luar biasa dari segi politik, karena tidak soleh, hancur. Oleh karena itu berarti perlu diawali dari diri. Di proses pembentukan dari awal, kemudian tentu dengan sebuah sistem. Setelah dinasti Abbasiyah hancur, Abbasiyah sebagai kita ketahui tadi sampaikan Mas Uli, itu ada sekitar 500 tahun itu berkuasa. Itu kalau saya lihat sejarah, itu kemudian peradaban Islam beralih ke Mesir. Mesir saat itu mulai dari dinasti yang pertama berkuasa setelah Islam masuk oleh Amr bin As tahun 624 Masehi. Amr bin As membawa pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Kalau kita melihat pada masa itu dengan studi kasus Mesir, itu masalah khilafahnya itu biasa-biasa saja. Tapi di Madinah itu memang Umar bin Khattab luar biasa, Umar bin Khattab. Hanya di Mesir saat itu kosong masa jabatan. Gubernurnya adalah Amr bin As yang kadang dia pulang pergi. Tapi karena saat itu memang banyak para sahabat yang membentuk pribadi-pribadi, Fustot atau Old Cairo menjadi pusat markas ilmu setelah Baghdad hancur. Bahkan nanti setelah itu kemudian pindah ke Al-Azhar. Sebelum Al-Azhar di pusat sudah luar biasa. Ibnu Khaldun datang ke sana. Kemudian juga para ahli-ahli, termasuk Abu Nawas pun pernah datang ke sana. Ahli-ahli syair, kemudian semuanya. Betul-betul menjadi markas. Makanya kalau kita melihat bukunya Al-Makriji dalam Al-Mawaid wal Intibar misalnya, yang hidup saat itu, pada masa itu, beliau menggambarkan bagaimana Fustotnya adalah gambaran daripada Baghdadnya, kota Samar yang hancur itu. Yang dihabiskan itu. Karena betapa luar biasanya saat itu. Kata Al-Makriji tidak kalah dengan Baghdadnya. Karena betapa luar biasanya saat itu. Itu Fustot. Kemudian setelah itu dinasti Abbasiyah. Pada masa Abbasiyah di Mesir misalnya hidup pada masa dinasti Mamalik. Yang semua raja-rajanya berasal dari budak belian. Dan pada dinasti Mamalik ada hal yang menarik. Apa yang menarik? Dari sekian banyak dinasti raja. Itu dinasti Mamalik saat itu betul-betul mengalami masa kejayaan yang luar biasa. Dari sekian raja-raja, kalau boleh saya perhatikan, raja-raja yang membangun masjid-masjid besar dan jaya-jaya, lagi-lagi mereka orang-orang baik. Orang-orang yang taat beragama. Sehingga di sana ada barangkali disebut dengan khonqoh. Kalau kita barangkali Mas Uli kemarin ke Kairo juga, ada khonqoh di masjid untuk orang-orang pengembangan orang-orang sufi, orang-orang juga non-sufi yang ilmu-ilmu geliat dalam ilmu pengetahuan. Sehingga dalam catatan sejarah Mesir sendiri, kenapa saya katakan Mesir? Karena setelah Abbasiyah tadi saya sampaikan, kemudian seolah itu adalah pada saat itu Mesir yang menjaya, membawa. Setelah itu kemudian ke Andalus dan seterusnya. Itu pada masa itu, pada masa Mesir justru mengalami kejayaan pada dinasti Mamalik. Sekitar 267 tahun dia berkuasa. Dinasti Mamalik ini berkuasa, dia setelah menggantikan dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah Saud Ayyubi saat itu berdatang dari Syria, kemudian ke Mesir. Ketika dinasti Fatimiyah sudah mulai mundur. Dari Fustos pindah ke dinasti Fatimiyah yang membangun adalah Al-Azhar, bermadzhab Syiah awalnya. Tahun 970 dibangun Masjid Al-Azhar, direbiskan 972. Dan pada saat itu Islam sudah menggema di Al-Azhar dengan sangat luar biasa peradabannya. Sampai Mas Uli yang berbahagia ada di Masjid Al-Azhar, di dalam catatan sejarah, ruwak Jawi juga. Jadi dari Masjid Haram tadi ada, ruwak Jawi ada. Sampai sekarang kalau berangkat ke Masjid Al-Azhar ada, ruwak Indonesia diganti sekarang. Ruwak Indonesia, ruwak itu tempat belajar untuk santri. Kemudian di sana untuk orang-orang Indonesia. Dulu kenapa Jawi? Karena dulu nggak dikenal Jawi itu ya, seperti tadi dia sampaikan oleh Mas Uli, yaitu orang Indonesia, orang Melayu dan seterusnya. Dan yang dominan adalah orang Indonesia. Dibanding dengan Asia yang lain, Indonesia lebih hebat. Kenapa saya katakan demikian? Di Mesir itu ada satu perpustakaan paling lama, percetakan, namanya Halabi. Halabi. Kalau kita di pesantren ada kerja kuning, biasanya Halabi itu yang kalau diangkat copot. Saking tuanya. Kadang hari ini disimpan besoknya sudah bolong-bolong. Halabi. Dan sampai sekarang buku-buku yang pertama dicetak itu adalah karya-karya orang Indonesia. Orang Indonesia.
Bahkan dalam bahasa Melayu juga ada. Dalam bahasa Melayu, itu luar biasa, itu berarti peradaban yang sangat luar biasa. Seolah makanya dulu orang Mesir tidak pernah mengenal Malaysia, yang dikenal Indonesia. Jadi Indonesia, tapi sekarang terbalik, Malaysia. Gitu. Nah, maling semuanya. Malaysia. Sekarang jadi ke Malaysia, gak Indonesia lagi. Nah itu saya betapa bangga. Dari semua ruang yang lain, yang Somalia, yang sebagainya, hilang semuanya. Indonesia ada. Yang Saudi, yang Arab-Arab digabungkan. Misalnya Hijaz, ruang Hijaz. Untuk Madinah, Mekah, kemudian juga kadang Syria juga. Indonesia khusus, Indonesia. Wah, untung nggak ada Malaysia di sananya. Nah itu. Jadi betapa majunya luar biasa. Hanya lagi-lagi, inilah barangkali kita selaku Muslim, ini barangkali kita semua perlu lebih dekat lagi dengan mendalami Al-Quran. Kemudian juga dengan hadis-hadis. Kemudian diterjemahkan dengan ilmunya. Kemudian plus juga ditambahkan. Ahli sosial ditambahkan. Hanya memang karena saya bidangnya dalam fikih dan usul fikih. Ada hal-hal yang garis-garis yang nggak boleh dilalui. Yang disebut dengan qat'i. Gitu. Dan memang kalau saya ahli usul fikih. Bukan ahli. Kalau saya bergelut dalam bidang usul. Memang pasti terbentur dengan qat'i. Dan kita memang karena yang disampaikan oleh para ulama tersebut demikian. Ada qat'i, ada zanni. Kemudian untuk hal-hal yang baru dimukakan ada nama ijtihad, tapi batasannya hal yang sifatnya zanni, tidak yang sifatnya kepada qat'i. Ala kulli hal bahwa Islam sudah mendorong kita untuk memberikan kemajuan kita. Bahkan dalam Al-Qur'an betapa banyak Allah menggambarkan alam. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Penciptaan langit dan bumi itu ada tanda-tanda bagi bagi orang-orang yang berfikir. Kemudian dalam wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kalian kenapa kalian enggak perhatikan? Cuma tubsirunnya diartikan kenapa kamu enggak melihat, jadi begini terus. Padahal basar itu bukan melihat begitu, diperhatikan. Kenapa ada begini? Lahirnya misalnya ahli gigi dan lain sebagainya. Jadi memang Islam tidak akan menyampaikan spiritnya ahli gigi membuat gigi begini, enggak. Begini Qur'annya nanti. Hanya memang spiritnya, ruh itu yang harus kita ambil. Lalu kemudian ada ayat-ayat yang memang seperti menghantam orang-orang non-muslim. Nah itu perlu ada penjelasan, ada namanya asbabun nuzul. Kita lihat Rasulullah SAW, jangan hanya tekstual. Karena kalau tekstual kemudian akan menjadi hal yang kurang bagus. Kemudian juga ada hal juga yang perlu juga tentang masalah kemalasan, kebodohan, kemalasan. Islam sangat tidak menginginkan kemalasan. Kalau seandainya, bahkan ada yang menarik, Ibnu Hazm itu seorang tokoh dalam Zahiriyah, itu menulis satu catatan khusus, risalah tentang bagaimana Rasulullah. Dia katakan dalam sebuah kesimpulannya, Rasul itu orang kaya. Rasul bukan orang miskin. Apa dikatakan kaya? Kaya hati jelas. Harta juga demikian. Menurut beliau, pertama, beliau mengatakan Rasulullah SAW senantiasa memberikan makannya gandum untuk setiap istrinya. Kita ambil pendapat yang paling kuat 11 istri Rasulullah SAW. 11 istri. Untuk setiap istrinya per tahun beliau memberikan 80 ausak dari syair. Syair itu gandum. Wasak itu berarti kalau 5 wasak itu sama dengan sekitar 700 kilo. Taruh 7 kintal. Itu 5 wasak. Kalau seandainya 80 dibagi 5. Saya matematikanya 2 dulu. Berarti saya 1. 80 dibagi 5 itu untuk satu istri, belum yang lain. Kemudian kata Ibnu Hazm, dan Rasulullah juga memberikan ke setiap istrinya pelayan dari budak dan juga dari orang non budak. Pelayan. Setiap istri. Artinya kalau seorang istri ada 2, kali 11 22 pelayannya. Bahkan Ibnu Hazm menuturkan lebih dari 80 orang sahabat yang pernah membantu Rasulullah. Ini artinya kata beliau, Rasulullah SAW itu adalah seorang yang memang memiliki kapasitas kekayaan juga. Hanya memang dalam sejarahnya Rasul tidak pernah berzakat. Loh, kenapa berzakat? Hemat saya. Karena Rasul tidak pernah mempunyai uang yang sampai nisab kepada zakatnya. Sampai 85 gram nggak ada. Beliau ada sedikit, kemudian disedekahkan. Tapi orang yang bersedekah itu kan berarti orang kaya. Sekalipun tidak hatinya tentu jelas. Kemudian beliau juga memberikan. Itu orang yang kaya. Oleh karena itu kalau melihat kita dalam surat Ad-Duha, maaf, karena saya ke Al-Quran lagi, mohon maaf. Allah mengatakan, wa wajadaka ailan fa'aghna. Aku mendapatkan kamu orang miskin, ailan, fa'aghna, lalu aku mengayakkan kamu.
Kayak kan para ulama ada hatinya. Dalam Sahih Muslim jelas Rasul doanya, Allahumma inni as'alukal afaf wa tuqa wal ghina. Ya Allah aku mohon kepadamu ifah, kemudian tuqa, ketakwaan dan ghina dan kekayaan. Bahkan beliau Rasulullah sendiri mengatakan apa? Berlindung daripada kefakiran. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Rasulullah SAW. Oleh karena itu dalam Islam itu sangat menganjurkan. Bagaimana Rasulullah kemudian malas seperti itu? Kalau dalam hadis yang lain Rasulullah, Bukhari Muslim juga Rasulullah SAW mengatakan seorang yang pergi mencari kayu bakar ke hutan, lalu diikat dibawa ke pasar, lalu dijual diberikan makan, itu lebih baik daripada orang yang begini. Bahkan al-yadul ulya khairun minal yad. Banyak sekali ayat-ayat yang luar biasa. Dan sedikit sekali justru Rasul mengatakan hiduplah misalnya untuk dengan dalam keadaan kemiskinan. Enggak ada. Umum semua dipacu semuanya untuk seperti untuk bergerak. Jadi yang tadinya malas bekerja. Karena dengan bekerja dapat uang, kemudian bisa membantu yang lain. Hanya Islam kemudian membatasi, memberikan jalan juga agar ketika hal itu dilakukan juga ditopang dengan akhlak-akhlak yang sifatnya lebih Islami. Jadi ala kulli hal hadirin berbahagia, hemat saya adalah kita berupaya kembali kepada Al-Quran dan hadis, kemudian juga dengan contoh, dengan tentunya dengan apa yang disampaikan, dengan melihat penafsiran juga melihat sosok Rasulullah SAW yang hemat saya dalam hal ini adalah sosok yang luar biasa. Kemudian kita ambil hal-hal yang kurang cocok ataupun kurang sesuai, kita ambil spiritnya lalu kita wujudkan. Yang berikutnya juga kita selain itu juga perlu satu sama lain untuk yang di Indonesia, apalagi yang sekarang banyak sekali varian dan paling aneh itu di Indonesia. Paling aneh, ada nabi palsu di Indonesia. Wanita yang jadi nabi di Indonesia. La ilaha illallah. Kalau saya Rasulullah pernah mengatakan akan terpecah umatku 73, mungkin di Indonesia semuanya. Mudah-mudahan tidak demikian. Nah, oleh karena itu adalah di sini adalah perlunya kita saling mengisi satu sama lain dengan satu tujuan, untuk kemajuan Islam dan umat Islam. Kadang ada kita berdialog, kadang sebagai untuk sendiri, untuk kelompok atau untuk golongan, untuk apa? Tapi kita usahakan untuk ke depan, bagaimana merancang strategi yang bagus, yang gitu. Ahli sosial, ahli tafsir, Ustaz Yahya, nah ini begini bicaranya. Ini ahli ini kan enak sekali. Dan kita pertanyaan baik tinggal digabungkan, dirembukan, kemudian dibetulkan di hati kita, dibersihkan untuk satu tujuan, yaitu untuk agama Islam. Dan terakhir, Allah betapa luar biasa ketika untuk mengajak berdialog atau dengan apapun, ketika dalam surat ketika Allah mengatakan izhaba ila fir'auna innahu tagha, kemudian wa qula qawlan layyinan. Berangkatlah wahai Musa dan Harun menuju kepada Fir'aun. Fir'aun jelas-jelas mengaku sebagai Tuhan, orang yang paling jahat. Tapi Islam sangat luar biasa. Jangan lupa dakwahnya apa? Qawlan layyinan, sampaikan dengan suara yang lembut, dengan cara yang baik, dengan dalam ayat yang lain, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Luar biasa sekali. Seandainya itu kita lakukan, kita wujudkan, tidak ada yang lebih indah selain daripada agama. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Luar biasa. Kita sudah mendengarkan panjang lebar dari materi yang kedua. Dan kalau bisa saya simpulkan, sebenarnya Bapak pemateri yang kedua adalah menjawab mungkin dengan sebagian besarnya tentang pertanyaan dari Bapak pemateri pertama, yaitu pertanyaannya, jika seadanya pengetahuan atau ilmu pengetahuan itu hanya bisa dibangun oleh kekuatan politik dan ekonomi, dan itu butuh negara, apakah kita butuh pendidikan negara? Maka jawaban beliau yang pertama adalah yang harus dilakukan sama-sama merujuk ke teori yang sama, yaitu teori Ibnu Khaldun. Kalau Bapak pemerintah mengatakan bahwa perkembangan peradaban itu pada masa puncak peradaban itu menyebabkan berkembangnya ilmu pengetahuan. Juga Ibnu Khaldun mengatakan bahwasanya peradaban itu akan berkembang jika ada karakter-karakter yang baik, yaitu ada sifat-sifat yang jujur, amanah, dan juga tawadhu, saling dialog, menghormati pendapat orang lain. Dan inilah jawaban yang ditawarkan oleh Bapak pemerintah yang kedua, dan sesuai dengan teori Ibnu Khaldun juga. Kemudian yang kedua, menurut beliau yang saya dapatkan dari tulisan saya, yaitu kalau kita bandingkan punya apa lebihnya sahabat atau apa lebihnya umat Islam dengan yang lain, itu dikarenakan kita punya karakter-karakter yang baik tersebut. Umpamanya dengan dibandingkan antara manusia kita sebagai umat Islam yang baik
dibandingkan dengan kelebihan binatang dan tumbuhan baik dikarenakan DNA-nya yang baik. Manusia Islam yang baik ini dikarenakan karakter kita, sifat-sifat, dan sifat-sifat yang baik inilah yang menumpang kemajuan umat Islam. Dan Rasulullah lakukan bukan dari politik di awal, tadi sifat-sifat ini sehingga berdirinya negara Madinah yang pada awal. Dan ini yang disampaikan oleh materi yang kedua. Selanjutnya, dalam hal terjadinya sebuah negara, ketika karakter-karakter itu sudah ada yang baik, hampir setiap orang secara individu memiliki karakter yang baik, menghormati satu sama lain, berdialog, jujur, amanah, dan lain-lainnya, mesti adanya satu yang dimakan dengan role model atau karakter-karakter yang luar biasa, begitu Pak ya. Jadi seperti Amr bin As dicontohkan ketika di Mesir, meskipun beliau bolak-balik antara Mesir dan pusat peradaban waktu itu, Baghdad, waktu itu Muawiyah ya, berarti di Damaskus, bolak-balik ke Damaskus, tapi karena karakter bersahabat-sahabat itu yang luar biasa role modelnya, sehingga bangun Islam. Dan inilah namanya, pertama harus ada karakter secara individu yang baik, sifat-sifat yang baik, juga secara jamaah. Kita setiap kelompok-kelompok Islam ini harus punya karakter yang baik, saling berdialog, saling akrab dan saling menyatu, dan melihat sisi-sisi yang baik. Kalau Yusuf Khatib katanya, at-tasamuh fima tasawi, atau fima takalluf. Jadi kita saling menghormati dalam hal perbedaan dan saling menghargai dan saling menyatu dalam kesamaan. Sekiranya itu dari yang saya simpulkan, dan beliau menyatakan bagaimana dulu umat Islam maju dan termasuk juga Indonesia dulu pernah maju sehingga diabadikan dalam maktabah Halabi dan Luwak di Indonesia. Teman-teman saya banyak tinggal di Luwak Pak, di Mesir. Saya kira itu simpulan yang saya ambil, semoga tepat dan sesuai. Dan waktu sekarang jam 1:15 menit, kita kalau bisa 15 menit kemudian kita sudah selesai melaksanakan salat zuhur. Karena kita tidak ada makan-makan di bulan Ramadan. Kita salat, silakan langsung ke Religious Center ya. Buka ini. Dari sini. Buka nggak? Nggak buka. Lalu gimana nih salat gimana? Kejauhan berdua. Habis jalan tinggal 15 menit di sana. Di situ aja, di situ tuh ya. Di situ aja. Situ tuh, ruangan situ ya. Sini aja di mobil. Ada ruangan situ. Ruangan situ ada kok. Ada ruangan. Oh, berarti hanya di sini ya. Sudah, kita sholat di sini aja. Di mobil ada tikernya. Kita tutup dulu untuk babak pertama. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habis sholat nanti. Lagi kapan kira-kira? Saya hari Senin. Direkam. Kapan balik ke Mesir? Ramai.